Baik, terima kasih saudara kembali dalam Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung. Dan kita masih berbicara mengenai kelas inspirasi nih. Mbak Farah sebagai penggagas KI pertama di Provinsi Lampung, mungkin bisa diceritakan di Lampung sekolah mana saja yang sudah terjamah oleh KI ini, Mbak? Yang KI 1 apa KI 2 dua-duanya ya? Yeah. Ada di daerah Labuan Dalem, Raja Basa, kemudian Batu Putu juga sudah, Wailunik ya Mbak ya, Wailunik sudah ada. Tapi memang sebenarnya ada nggak sih kriteria dari sekolah-sekolah yang akan dituju KI? Ada. Kelas sekolahnya harus menengah ke bawah. Menengah ke bawah ini kita lihat dari mata pencaharian orang tua. Jadi background para siswanya begitu ya? ya? Karena kan ada SD negeri yang sudah favorit gitu ya, yang menengah ke atas itu kita skip. Kita hapus dari daftar survei kita. Nah ini yang menengah ke bawah yang benar-benar mata pencaharian orang tuanya beragam ya, ada yang buruh, ada yang petani gitu, macam-macam. Berarti memang dalam kategori menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Kalau yang KI 3 ini kami mau menyasar ke MI ya. Ke Madrasah Ibtidaiyah karena ternyata mereka jarang sekali disentuh oleh relawan-relawan dan jarang sekali mendapat perhatian dari beberapa pihak, begitu kata Ibu di Kemenaknya. Jadi ketika kami survei ternyata memang kondisi MI jauh lebih miris ya, jauh lebih miris ya, dengan jumlah murid yang sangat apapun. Jumlah murid yang sangat sedikit, dengan minat belajar yang sangat rendah di lingkungan tersebut, lalu lokasi, ya? apalagi fasilitas. Jadi rata-rata dari sekolah yang kami survei itu tidak memiliki halaman. Jadi saya juga bingung nanti upacaranya itu bagaimana di sekolah itu. Ya. Jadi ada satu sekolah yang kelas 1, 2, 3 di gedung yang ini karena berkembang, kelas 4, 5, 6-nya di gedung yang lain, dan itu kita masuk ke gang-gang kecil gitu. Kita nggak nyangka oh ada sekolah. Selama ini menurut kita namanya sekolah itu di pinggir jalan, ada halaman, tapi itu enggak. Dan itu di Bandar Lampung. Dan itu di Bandar Lampung. Dan itu di Bandar Lampung, pusat kota. Ya. Ternyata masih ada sekolah yang luput dari perhatian pemerintah, begitu. Dengan gedung-gedung yang papan, dan kalau hujan nanti ibu gurunya harus ngepel dulu, banjir. Dan itu melakukan ibu gurunya, begitu. Ya bareng-bareng, karena kalau nanti muridnya ya sulit karena semuanya itu sudah becek gitu, ada tanah-tanah gitu, dan itu beneran gitu dengan papan. Jadi kelasnya itu dipisah, jadi kelas 1 dan kelas 2 sampingan. Jadi nggak kebayang satu ngajar IPA, satu ngajar IPS bisa ketuker ya antara ibu kota sama pelajaran IPA gitu mungkin kan. Dan itu terjadi gitu loh, dan itu Bandar Lampung. Kita sebagai melihatnya sangat miris sekali ya, di tengah-tengah kota Bandar Lampung masih ada kondisi sekolah yang sangat luput dari perhatian pemerintah, begitu ya Mbak Mamik ya. Dan kalau misalnya dari kelas inspirasi sendiri, apakah setiap memilih sekolah itu kelas inspirasinya yang menentukan atau seperti apa? Kita biasanya ada diskusi dengan dinas pendidikan. Berarti dan dari sebelum Kemenak. menentukan letak sekolah dilakukan diskusi terlebih dahulu ya, untuk menentukan kita minta referensi, rekomendasi. Jadi kita punya kriteria seperti ini, lalu pihak dinas dan Kemenak itu memberikan daftar sekolahnya, lalu kita survei dari beberapa sekolah yang diberikan oleh dinas. Dari survei itu baru kita tentukan, karena ada banyak calon-calon sekolah, tapi tahun ini kita hanya bisa pilih 10. Dan kalau misalnya aku penasaran dengan bagaimana sih sebenarnya kelas inspirasi ini teknisnya di dalam pengaplikasiannya itu seperti apa Mbak Mamik? Ketika para relawan ini sudah siap turun gitu ya, itu seperti apa teknis di lapangan? Iya, jadi nanti rekrutmen kita akan pilih dan kita akan kelompokkan dengan berbagai profesi yang berbeda di satu sekolah. Jadi 10 sekolah itu serempak satu hari itu. Semuanya akan bergerak sama, fasilitator sebagai koordinator di tiap di sekolah. Lalu kita ada hari briefing. Hari briefing itu kita seperti memberi masukan kepada teman-teman profesional yang mau jadi relawan, karena rata-rata mereka tidak pernah terjun ke SD, tidak tahu bagaimana mendidik. Kondisi seperti apa. Jadi dan hari itu anak mungkin agak berbeda. Jadi hari itu kita briefing, lokasinya seperti ini, background anaknya seperti ini. Karena ternyata berbeda, tipikal anak di daerah pesisir dan yang di gunung itu ternyata berbeda. Anak yang di gunung cenderung pemalu, dan yang di pesisir cenderung aktif. Jadi itu kita sharekan supaya kakak-kakaknya siap. Lalu juga
tips mengajar kita berikan. Jadi ada tips-tips mengajar supaya kakak-kakak itu siap gitu. Kakak-kakak itu siap. Jadi ada kadang mereka takutnya walaupun cuma mengajar sekitar 30 sampai 40 menit kalau memang tidak biasa itu bisa blank. Jadi kita sudah nanti teknik mengajarnya seperti ini. Kalau ternyata blank, kita kasih games yang seperti apa itu kita juga kasih rekomendasi kepada kakak-kakak calon relawan. Baik, dan Mbak sejauh ini kalau misal kita melihat tenaga-tenaga profesional ini turun sama anak-anak, itu gimana itu? Anak-anak itu seperti apa antusiasnya begitu Mbak Mami? Anak-anak antusias, ternyata anak-anak itu suka dengan orang baru. Mereka mereka ingin tahu ini siapa, mau melakukan apa di sekolah kami, dan mereka cenderung antusias. Pasti ada suasana baru. Ternyata mungkin itu tadi pendidikan di Lampung atau di Indonesia mungkin juga harus berbenah karena mungkin guru hanya mendidik di papan tulis atau mendikte atau apa, tapi dengan kakak-kakak ini datang memberi ilmu baru tentang profesi, tentang games dan cara menyampaikannya itu dengan cara yang lebih menarik, menyenangkan, ya, gitu ya, lebih menyenangkan, tidak membosankan lagi-lagi. Oke, baik Mbak Mamik dan Mbak Farah, kita lanjut lagi nanti bincangan yang sangat luar biasa seru ini. Dan baik saudara, kita akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah di Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung. Ya, sebelum kami tutup di segmen akhir ini, ada baiknya saudara mengetahui jadwal sholat untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Baik saudara, demikian beragam informasi Kompas Lampung hari ini. Sesaat lagi kita kembali ke studio Kompas TV Jakarta untuk menyaksikan program-program Kompas TV lainnya. Saya Sri Tania mewakili tim redaksi Kompas TV Lampung, pamit undur diri. Tabik pun.